Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ahad 29 Juni 2025, reporter Anda Opa Singatua, Produksi Komunitas Akhirat Indonesia, meliput jalannya acara Istighosa Kubro di Desa Paku Haji, Sukowali, Kampung Enclek, Kabupaten Tangerang. Adapun Istighosa Kubro ini bertujuan adalah untuk lebih memperkuat ukhuwah silaturahmi berbangsa dan bernegara, memberikan saran-saran kepada sesama umat manusia agar tidak lari daripada kesalahan, tidak lari daripada kebenaran. Istighosa Kubro ini untuk menyatukan bangsa dan bernegara agar negara Indonesia selalu kondusif dalam menjaga keamanan dan kedamaian Republik Indonesia. Dan kita mencari kebenaran di Istighosa Kubro ini. Yang benar ada yang benar, yang salah ada yang salah. Begitu jalan Istighosa Kubro ini bisa kita sama-sama ikuti dari liputan Komunitas Akhirat Indonesia yang reporter Anda Opa Singatua. Kita ikuti jalannya acara Istighosa Kubro yang sekarang masih diisi oleh sambutan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Hanya alhamdulillah. Dan di sini ada orang tua kita bersama kita, walaupun sudah lanjut usia, sudah uzur, tapi tetap semangat membersamai kita, yaitu orang tua kita, Sayyidi Al-Ustaz Al-Muhtaram Al-Mukarram Buya Humaidi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Dan tadi kita juga sudah sama dengar pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional kita. Ada yang kita cintai, yang kita muliakan, Bapak Muhammad Said Didu, ada Bapak Marwan Batubara, kemudian masih ada lagi Bapak Jenderal Sunarko, dan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama para tokoh, tapi tidak mengurangi rasa hormat cinta kita kepada mereka semua. Mudah-mudahan semua habaib, ulama, dan para tokoh nasional kita serta para aktivis senantiasa Allah diberkahi, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, kita sama maklum hari ini kita kumpul untuk Istighosa Kubro, untuk kedaulatan. Saudara, Istighosa ini, saudara, adalah talabul aun wan najdah wan nasr minallah subhanahu wa ta'ala fi waqti syiddah. Jadi yang namanya Istighosa itu bukan sembarang doa. Jadi kalau doa, saudara, itu berlaku fi kull ahwal. Dalam keadaan apa saja kita memohon kepada Allah, itu namanya doa. Lalu apa bedanya dengan Istighosa? Istighosa itu adalah memohon pertolongan Allah pada saat kita menghadapi problem yang besar. Itu namanya Istighosa, saudara. Jadi bukan sembarang doa.
pada saat kita menghadapi penderitaan, kesulitan, kesusahan, tekanan, teror, intimidasi, masalah yang begitu besar, saat itulah dibutuhkan kita beristighatsah, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu saudara, kalau bicara istighatsah kubra, saudara, untuk kedaulatan negara kita, kedaulatan bangsa kita, kedaulatan rakyat kita, masalah kedaulatan bukan masalah sepele. Masalah kedaulatan bukan masalah kecil. Masalah kedaulatan bukan masalah ringan, itu masalah besar. Jadi kalau ada gangguan-gangguan terhadap kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara yang dilakukan oleh oligarki busuk yang berkolaborasi dengan pejabat-pejabat jahat, saudara, itu merupakan musibah besar. Ya, kita harus segera bersatu memohon pertolongan Allah agar kita semua dimenangkan dan dihancurkan orang-orang yang menzalimi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan gak main-main. Masyarakat yang terzalimi selama ini, saudara, doanya mustajab. Sampai Nabi pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal tatkala diutus ke Yaman radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Ittaqi da'watal mazlum. Hei Mu'adz, hati-hati kau dengan doanya orang yang terzalimi. Hati-hati. Kenapa? Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi, saudara, nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Nggak ada. Jadi doa yang terzalimi, saudara, mustajab, diijabah oleh Allah. Maka itu tangkapkan keikhlasan untuk Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, "Fattallaha mukhlishina lahuddin." Mohonlah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua urusan agamanya hanya bagi Allah, saudara. Doa dengan khusyuk, doa dengan ikhlas, doa dengan yakin, insya Allah doa kita semua akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighatsah ini bukan persoalan biasa. Terjadi suatu peristiwa besar di Banten ini, saudara. Peristiwa besar, peristiwa kezaliman, saudara, yang gak boleh dibenarkan dan gak bisa diterima oleh akal sehat, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Laut, kita bicara pantai, itu kedaulatan negara, saudara. Tidak boleh ada satu pihak manapun yang menguasai tepi laut kita, saudara. Nggak boleh. Tidak boleh, siapapun dia, mau jenderal, mau menteri, mau pengusaha, mau orang kaya, tidak boleh untuk menguasai pantai Indonesia, saudara. Takbir. Pantai itu, saudara, itu merupakan lambang kedaulatan negara kita yang nggak boleh diganggu oleh siapapun, yang harus dijaga agar tidak ada musuh-musuh memasukkan apa saja dari tepi pantai kita. Kalau tepi pantai kita dikuasai oleh orang-orang jahat, maka akan masuk dari negeri luar melalui pantai kita narkobanya, saudara, barang haramnya, termasuk senjatanya, dan itu bisa membahayakan kedaulatan negara kita. Betul? Maka itu saya mau tanya masyarakat Banten, siap bangkit, siap bersatu, siap berjuang, siap menjaga pantai kita, siap membebaskan pantai kita dari para penjahat. Takbir. Sallu ala Nabi. Minta doa kepada Allah, saudara. Berjuang, silakan. Berteriak, silakan kita teriakkan suara kita, saudara. Tapi jangan lupa, istighatsah ini penting. Bagaimana perjuangan kita mau dimenangkan oleh Allah kalau kita nggak memohon pertolongan Allah? Saudara, pertolongan Allah itu penting. Dalam satu hadis Nabi mengingatkan kita semua, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib kamu ini sekalian berjuang bersatu bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Saudara, yang bisa membuat kita menang bukan banyaknya kita, bukan beraninya kita, bukan kuatnya kita, bukan kayanya kita, bukan. Yang bisa memenangkan kita adalah pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi kalau kita
bersatu, kita bersama, kita mohon pertolongan Allah. Allah berikan pertolongan kepada kita, saudara. Tidak ada musuh yang akan bisa mengalahkan kita. Amin ya rabbal. Saudara, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun kita, saudara, tanpa pertolongan Allah, musuh yang kecil dan lemah sekalipun dengan mudah mengalahkan kita semua, saudara. Tapi sedikit apapun jumlah kita, semiskin apapun harta kita, saudara, selemah apapun jasad kita, saudara, selemah apapun, tapi kalau ada pertolongan Allah kepada kita, maka musuh sebesar apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun, saudara, tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan kita semua, saudara. Takbir. Maka itu kuncinya harus dapat pertolongan Allah. Bagaimana cara dapat pertolongan Allah? Bersatu dan berdoa. Bersatu. Allah yang perintahkan kita dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian bersama-sama dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan hukum Allah, wa la tafarraqu. Dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kuncinya kita bersama dan berdoa, fatallaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir benci, masa bodoh, sudah masa bodoh dengan kebencian orang kafir, sudah mohon kepada Allah, ikhlaskan agama kita untuk Allah, berjuang bersama cari ridha Allah, nggak peduli siapapun yang membenci kita, saudara. Begitu saya mau tanya lagi nih semua sekalian, nih semua siap bersatu, siap berjuang bersama, siap memohon kepada Allah. Takbir. Siapa yang maha besar, siapa yang maha kuasa, siapa yang maha perkasa, siapa yang maha memenangkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahibail kiram, di sini saya ingin mengingatkan kepada semua, jangan lupa musuh-musuh kita, musuh umat Islam yang mayoritas jadi penduduk di negara Indonesia yang kita cintai ini, saudara, nggak mau kita maju, nggak mau kita senang, nggak mau kita bahagia, nggak mau kita bersatu, saudara. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran tentang mereka, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu binurih walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Allah kasih tahu, yuridun itu musuh-musuh Islam, musuh umat Islam, saudara, dimanapun mereka berada, mereka menginginkan liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya dakwah, cahaya agama, cahaya Al-Quran, cahaya persatuan umat, saudara. Tapi Allah berjanji, saudara, apa kata Allah? Saudara, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Mereka hina kita, mereka caci maki kita, mereka adu domba kita, saudara. Ya, para ulama dicaci maki, habaib dicaci maki, kiai dengan kiai diadu, saudara, ulama dengan ulama diadu, tokoh dengan tokoh diadu, kemudian saudara, tokoh dengan rakyat diadu, saudara. Ya, mereka mau adu domba kita dalam mulut-mulut mereka. Hati-hati, mereka mau memadamkan cahaya perjuangan kita. Hati-hati. Tapi Allah berjanji, saudara, kalau kita sabar, kita beriman, bertakwa dan bersatu berjuang, saudara, wallahu mutimmu nurih, Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Allah menangkan kita semua walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci, saudara. Masya Allah, alhamdulillah. Enggak usah khawatir. Perjuangan Islam, saudara, selemah apapun, sedikit apapun, semiskin apapun akan menang. Udah janji Allah kok. Udah janji Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun.
Coba lihat saudara, di ayat ini Allah menyatakan apa saudara? Bahwa Allah itulah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil hak, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Allah nyatakan yudhhirahu ala dini kullih, untuk Allah tunjukkan, menangkan itu agama yang dibawa oleh nabinya saudara di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci saudara. Jadi Allah udah kasih tahu, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, nggak peduli dengan kebencian orang kafir, kebencian orang musyrik. Dan di ayat lain Allah janjikan, apa kata Allah? Faqala ta'ala liyuhiqqal haqqa liyubtilal batila. Saudara, walau karihal mujrimun, luar biasa. Apa kata Allah? Saudara, Allah akan membenarkan yang hak dan membatalkan yang batil. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, para penjahat, saudara, mujrim itu penjahat, bajingan, saudara, walaupun mereka itu benci. Nah, maka di sini saya mau ajak ini masyarakat Banten, saudara, kita berjuang harus punya sikap sabuduting. Tahu sabuduting? Tahu sabuduting? Tahu saudara? Kita berjuang, orang kafir benci, apa jawabnya? Yang kompak, apa jawabnya? Dibenci kafir, dibenci musyrik, dibenci oligarki, dibenci para pengadu domba ulama, ditakut-takuti aparat, ditindas, ditangkap, dibunuh. Sabudutain, nggak ada urusan, betul? Betul? Siap bersatu? Siap berjuang? Oh, nanti kalau bersatu dianggap ekstremis. Apa jawabnya? Yang kompak semua. Kurang kompak, kurang keras. Kalau dituduh ekstremis, dituduh pemberontak, dituduh teroris, dicaci maki, dihina-hina, difitnah, diintimidasi, diteror, ditangkap polisi. Takbir, takbir. Judul ceramah saya ini hari Sabudutain. Ada urusan apa, betul? Preman menakut-nakutin, preman datang, preman datang, preman mau ngancam. Takbir. Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, yang nyurati para begal nasab, udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo dia habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia, ini ada surat keberatan Habib Rizik ceramah, acara digelar. Apa jawab saudara panitia? Sabudutain. Alhamdulillah. Bagus tidak panitia? Bagus tidak panitia? Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul? Singit melulu saudara, sama Habib benci, sama Kiai benci, sama tabrik akbar benci. PKI bukan? Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul? Wali Songo sebarkan agama, betul? Wali Songo zuriyah Nabi, betul? Wali Songo jasanya, betul? Besar tidak jasa Wali Songo? Jadi pasukan Wali Songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Menyatukan habaib, betul?
aku pasukan Wali Songo yang dibela aguan dia. Kacau tidak? Ini namanya pasukan pembela asing. Masya Allah, kacau tidak? Saya mau tanya, yang begini diamin atau lawan? Mestinya yang begitu Pak Polisi nggak usah kasih tahu panitia, tangkap aja, tangkap. Tapi polisinya bela sono, ya susah, Kapolrinya belum diganti, betul? Pihak sono kasih tanah buat markas ya. Kacau. Tanah lu mau diambil, polisi dapat tanah, ya lu gak dibela. Udah kacau gak? Itulah Indonesia. Apa lo? Nah, maka itu saya mau tanya, ini masalah kecil, masalah besar? Berbahaya tidak? Jadi pantas tidak hari ini kita istighatsah? Pantas tidak kita istighatsah? Kita istighatsah. Untuk apa? Membangkitkan semangat persatuan kita, kebersamaan kita, membangkitkan semangat agar kita jangan pernah takut melawan oligarki manapun. Betul? Takbir. 9 naga mau kurang ajar, besok kita jadiin 9 cacing. Setuju gak? Lu jangan setuju doang, belanjanya masih media. Kalau setuju belanja sesama kita, setuju gak? Giliran gajian, giliran gak punya duit tanggung bulan, belinya di warung Pak Haji, betul? Ngutang lagi. Ayo jujur, ngaku. Tanggung bulan, duit nggak punya, ngutangnya kemana? Ke Pak Haji, saudara. Giliran gajian, duit banyak, shopping di mall. Jujur, betul. Pantas saja warung Pak Haji pada bangkrut. Lagi gajian, duit banyak, bayar utang, beli barang Pak Haji yang banyak. Setuju tidak? Siap belanja sesama kita. Takbir. Beberapa tahun yang lalu saya teriak begini, apa yang bilang? Habib Rizik teroris ekonomi. Teroris ekonomi, bukan teroris ekonomi. Gue pengen saudara gue pada maju, betul. Teroris ekonomi yang bledok sih ya. Dia belum tahu, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, karena itu saudara, melalui acara ini kita ingin sampaikan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dan kita juga mau sampaikan kepada para oligarki di negeri ini, saudara, sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Pak Marwan Batubara, 8 poin yang luar biasa. Harap poin-poin itu segera diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi revolusi rakyat. Jangan sampai terjadi revolusi sosial. Betul? Ya jangan pikir rakyat ditakuti terus besok tidak melawan. Jangan. Saudara, rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Saya mau tanya, kalau di komandoan revolusi siap tidak? Saya mau kasih tahu ke oligarki, jangan kurang ajar kepada rakyat. Awas, tahu kurang ajar, kami siap kejar dan hajar kalian. Betul? Rakyat siap baku hantam, baku pukul, baku tembak sekalipun, saudara. Itu bahasanya udah bahasa sana, udah pakai baku-baku, saudara. Lu paham nggak? Bukan paku, baku. Paham? Orang Banten bilang aing pradok sih. Udah begitu tuh habis sudah. Kira-kira jelas gak? Jangan main-main orang Banten. Betul? Pantai Banten seluruhnya harus dibebaskan dari kekuasaan siapapun. Setuju? Oh, katanya kemarin urusan pagar laut, saudara. Itu bukan pagar laut, itu rencana reklamasi. Mereka mau nipu kita, bohongi kita. Waktu itu di Jakarta kami melawan reklamasi, saudara. Kami gagalkan itu reklamasi sampai Anies naik jadi gubernur. Reklamasi, saudara, dia dari padang laut sebelah utara Jakarta dibatalkan.
gagal di sana, mereka mau masuk ke Banten, sudah. Dia pikir Banten gampang kali dimasukin, dia pikir Banten bisa dicipoain kali, Banten siap bersatu, siap berjuang, takbir. Saya mau ingetin nih para oligarki, ini di Banten dulu zaman penjajahan Belanda, gara-gara toa dilarang, azan di masjid dilanggar, toa dilarang, saudara, ame Belanda. Itu masyarakat Banten, saudara, turun ke jalan, angkat senjata lawan Belanda gara-gara toa, perang, saudara. Ayo Banten, biar tahu beraninya Banten, betul, betul. Toa masjid mau dilarang ya Banten ngamuk, betul, betul. Sekarang pantai Banten mau diambil, kira-kira saya mau tanya, orang Banten diam apa lawan? Dia melawan. Begitu juga saya mau kasih tahu para naga, hormati kearifan lokal. Banten ini dari dulu sampai sekarang identik dengan Islam, betul, betul. Nggak ada orang Banten nyembah naga, nggak ada. Ada gak? Dia bikin patung naga segede gaban. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bongkar. Suruh tuh naga bawa ke rumah aguan, betul? Lu bikin patung naga di rumah lu bikin patung naga di tempat ibadah lo. Jangan bikin patung naga di tempat umum, di depan publik. Itu menyinggung perasaan orang Banten, betul? Betul? Siap lawan naga, siap lawan naga, takbir. Masya Allah. Udah berlanjut nih. Ada yang teriak barusan, habis ini bongkar. Bukan naga aja yang kita bongkar, pagar laut semua mesti kita bongkar. Setuju tidak? Siap bongkar pagar laut, siap bongkar naga, takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kita tanya kenapa mesti naga, kenapa lu nggak bikin kura-kura sih? Karena dia nggak nyembah kura-kura, betul, betul. Kenapa nggak bikin patung golok, kebanggaannya masyarakat Banten, betul? Taruh di situ patung golok, naga, Nah kira-kira nih ceramah udah berlanjut deh. Lanjut gimana? Naga. Masya Allah. Saya mau tanya nih orang baku lagi semua, siap kompak? Betul. Tadi disampaikan oleh Imam Pusat FPI Buya Qurtubi Jailani, kita umat Islam tidak anti investasi, kita umat Islam tidak anti modernisasi, kita umat Islam tidak anti pembangunan, tidak. Saudara, selama ini mereka bikin pik satu nggak ada yang ganggu kok, betul, betul, aman-aman saja. Adakah diganggu umat Islam? Adakah kita mengganggu? Nah sekarang begitu mereka mau pik dua, silahkan. Tapi sebagaimana tadi yang disampaikan Buya Qurtubi, jangan zalim. Tanah rakyat dirampas, tanah rakyat diambil, saudara. Ada yang dibeli, saudara, dengan semurah-murahnya. Bahkan ada yang nggak dibayar, ada yang sudah punya sertifikat, justru dia yang ditangkap dimasukkan penjara, betul? Nah kalau begini kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mau beli datang baik-baik, sepakat harga tinggi, rakyat senang, silakan, saudara. Ini rakyat mau dikadali, udah gitu pantai pakai dibikin sertifikat, ya Allah. Tuh kepala desanya siapa? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Pantai bisa disertifikatin. Udah gila ini negeri. Gila tidak? Gila tidak? Nah makanya saya mau tanya, kegilaan ini biarkan atau lawan? Siap bersatu. Makanya kalau lagi diundang, ayo bersatu, revolusi ikut. Setuju? Bu. Kalau suaminya lagi mau berangkat maksi, jangan dilarang Bu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngomong, Pak, biar tetangga aja yang berangkat, Bapak jangan. Ayo ngaku, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada gak? Bapaknya pada ngaku ada. Jangan Bu.
Kalau anak ibu pemuda mau berangkat berjuang, minta izin sama ibu, jawab aja, Bu, sono pergi, lu jangan pulang lagi. Kok begitu, Beb? Maksudnya biar mati syahid. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, berjuang mati membela yang hak itu syahid, saudara. Bahkan Nabi mengatakan, man qutila duna malih fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan, membela harta bendanya, dia mati syahid, saudara. Anda mempertahankan rumah Anda, kebun Anda, pantai Anda, tanah Anda, siapapun mau coba-coba merampas, lawan, mati, sakit kita, betul? Takbir. Siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Saya tidak akan tinggalkan umat, saudara. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Tapi walau bagaimanapun juga, cacing-cacing itu harus sadar. Cacing-cacing itu tidak boleh kurang ajar. Cacing-cacing itu harus bisa menghargai hak-hak rakyat, betul? Takbir. Jangan mau seenaknya, saudara. Tanah kita, saudara, udah kita punya tanah, saudara, mau diambil. Saya punya pengalaman, mau denger gak? Mau denger gak? Saudara, saya pernah mengalami, Pak, Bu, bagaimana punya tanah bersertifikat dikerjai macam gini. Mau denger ceritanya? Nanti Buya Kurtubi jadi saksinya, saudara. Saya dulu tahun 90 baru pulang dari Saudi Arabia, pulang kuliah. Ngajar, saudara, di madrasah. Sebulan gaji cuma 75.000. Buat ongkosnya aja nggak cukup. Tapi kita sabarin, saudara. Kita dagang minyak wangi, kita dagang kain, saudara, untuk dapur, saudara. Mulai saya ngajar tahun 90, 91, 2, 3 sampai 98 sebelum FPI ada, saudara. Begitu sampai 98 saya nabung dengan istri, susah payah nabungnya, saudara. Tebok celengan, banyak duitnya, saudara. Dari yang ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, saudara hitung, punya hitung, cukup beli tanah. Kebetulan tanah lagi murah karena waktu itu ada krisis moneter. Saya beli tanah di wilayah Tangerang, di Cipondo, saudara, daerah Pinang. Itu masuk kota, masuk kabupaten, kota ya. Di kota Tangerang, saudara. Kita beli itu tanah. Girang, seneng, istri juga meneteskan air mata belinya, saudara. Alhamdulillah. Mau bangun nggak punya duit. Ya udah nanti aja deh bangunnya. Kita ngontrak di Jakarta, saudara. Mulai dakwah ke sana kemari sambil ngumpulin duit lagi, saudara. Maksudnya nanti 5 tahun, 10 tahun ada duit mau bangun rumah. 10 tahun duit ada mau bangun rumah. Saya datang ke sana, tanah saya udah dipagar orang. Di tembok tinggi, saudara. Ternyata bukan tanah saya saja, itu satu kompleks sekian hektar, semuanya dipagar beton. Ternyata itu, saudara, itu kompleks Kapling Pemda DKI, saudara. Yang apa namanya, yang mager ini, saudara, yang buat perumahan, ya cacing-cacing ini, saudara, dia pagar. Jadi pegawai Kapling Pemda nggak ada yang berani protes, mereka diam, saudara. Ada yang protes nggak didengerin, diusir, diteror. Saya nggak tahu, saya datang mau ngebangun, kok di tembok, di mana kita punya tanah? Tanya Pak RT, tanya Pak RW, Habib, ini di balik tembok tanah Habib. Kurang ajar, saudara. Ada sertifikat, saya punya sertifikatnya, hak milik. Akhirnya, saudara, saya kirim Ustadz Tubagus Sidik, ada di sini orangnya, berdiri saya. Nah, ini orang Banten, saudara, asli. Takbir. Ustadz Tubagus Sidik ini dulu Panglima Laskar FPI, saudara. Takbir. Jadi walaupun sekarang udah umurnya udah lanjut, uban udah banyak, nah, tapi dikerubutin 10 masih menang, saudara. Takbir. Saya sampaikan Ustadz Tubagus Sidik, saya panggil, Ustadz, besok bawa mobil, bawa laskar 5 atau 7 orang.
Datang ke kantornya tanya, ini kenapa kok Tanah Habib ada sertifikat diambil oleh perumahan? Saudara, berangkat beliau sampai di sana ketemu pimpinan kantornya, ketemu security-nya. Apa mereka bilang? Ini tanah Pak sudah ada SK untuk perumahan kami. Dijawab, lu punya SK, gue punya sertifikat. Sertifikat itu hak milik, sedangkan SK itu bukan hak milik. Kau punya SK, maksudnya kau yang paling berhak membebaskan lahan, tapi kau tetap mesti beli dari yang punya. Saudara nggak mau ngerti. Anu tuh bagus sidik nih, saudara gebrak meja, cuman satu kalimat yang ngomong, ya udah, pokoknya gua nggak mau tahu. Tapi bahasanya bahasa model Banten, saudara, bukan Betawi. Pokoknya gua nggak mau tahu, kata tuh bagus sidik. 1 kali 24 jam itu tembok nggak dirubuhin, besok kami bawa ratusan laskar buat bakar ini kantor kami. Takbir. Besoknya saudara datang, tembok udah rubuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Emang mesti dilawan. Paling takut sama api, tapi bukan api rokok. Paham nggak? Paham nggak? Ini orangnya ada saksi hidup, saudara. Akhirnya begitu dibongkar, buru-buru, saudara. Saya pagar. Habis itu saya kasih tahu semua yang punya tanah di situ, yaitu pegawai daripada Kapling Pemda DKI, saudara. Semua datang, semua ngebangun rumah, saudara. Sekarang udah ada ratusan rumah. Satu ngelawan, semua dapat, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu mesti diapain? Dia melawan. Dia melawan. Makanya kalau ada preman, ada siapa mau datang kemari, intimidasi, teror, lawan, lawan, lawan. Siap tidak? Siap tidak? Hajar, kejar, saudara. Preman mau macam-macam sama masyarakat Paku Haji, saudara. Telanjangi arak keliling kampung. Tulis bongos aseng. Setuju tidak? Maka itu saya minta kepada TNI dan Polri, berhentilah, jangan jadi jongos asing dan aseng. TNI dan Polri, berpihaklah kepada rakyat, belalah rakyat. TNI dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, harus menunggal dengan rakyat. Betul. Takbir, takbir. Siap bersatu dengan TNI, siap bersatu dengan tentara, siap bersatu dengan Polri. Takbir. Kami nggak mau lawan polisi, kami nggak mau lawan tentara. Betul, betul. Tapi tolong polisi dan tentara jangan ada di pihak cacing, tapi harus ada di pihak rakyat. Setuju tidak? Setuju tidak? Ada sedikit lanjutan, lanjut jangan. Belum selesai, itu baru episode 1 barusan. Sekarang episode 2. Begitu ada duit bikin pagar, masih belum mampu bangun rumah. Batas-batas. Ini semua Kapling udah pada bangun rumah, saudara. Udah tinggi-tinggi rumah. Cuman tanah saya yang belum dibangun rumah. Cuman dipagarin tinggi, dibikin gerbang. Saudara, maksudnya nanti deh 7-8 tahun yang akan datang, saya mau coba. Masuklah tahun 2016, saudara. Ada duit, mau bangun. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ada yang udah punya sertifikatnya. Saya punya sertifikat, dia punya sertifikat dari keluarga wali kota Tangerang. Ini keluarga wali kota, saudara. Wali kota, saudara, punya sertifikat di atas tanah saya yang sudah ada sertifikat. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya, saudara, ya saya temui waktu itu Buya Qurtubi Jailani masih menjadi Imam FPI Banten, saudara. Saya sampaikan, Buya, Anda kenal dengan wali kota ini? Oh, kenal Habib. Bisa ketemu? Bisa Habib. Nah, tolong temuin dia. Nah, sampaikan saja, ini tanah Habib Rizik. Bagaimana bisa BPN mengeluarkan sertifikat atas nama Anda? Saya tidak menuduh Anda, mungkin BPN-nya yang maling. Betul, tapi kita kasih solusi. Solusinya satu, silakan batalkan sertifikat Anda, karena kami sudah punya sertifikat.
Solusi kedua, beli tanah saya dengan harga yang disepakati. Beli, silakan, saya siap jual kalau Anda tertarik dengan tanah itu. Solusi tiga, kalau batalin sertifikat, nggak mau beli, nggak mau, ya kita perang. Betul, betul, itu disampaikan Buya Qurtubi. Akhirnya apa, dia pilih, alhamdulillah. Akhirnya dengan bijak dia pilih, ya sudahlah Buya, itu tanah Habib aja, sertifikat kita aja yang dibatalin. Alhamdulillah. Saya mau garis bawahi, saudara, orang seperti saya, Habib, Ustadz, ada laskar, mereka berani kerjai begitu. Bagaimana rakyat biasa yang gak punya laskar, yang gak punya pasukan, saudara, yang gak punya umat, gak punya jamaah, kalau diperlakukan begitu, saudara, saya yakin kalau seperti saya saja bisa dikerjai begitu, bagaimana masyarakat umumnya? Betul, betul. Begitu saya tanya, kuncinya apa saudara? Lawan atau diam? Diam atau lawan? Siap lawan mereka. Takbir. Karena itu saudara, itu yang saya sampaikan di sini, saudara. Terserahlah. Saya tahu hari ini ceramah saya lagi didengerin nih. Di BIN didengerin, di Mabes Polri didengerin, lu dengerin. Gua nggak takut, betul, betul. Lu dengerin, kita mau bela umat, kita mau bela rakyat, saudara. Ini menyangkut kedaulatan negara, saudara. Betul. Pantai ditutup, kemudian kerjaan nelayan terganggu, saudara. Buat tanahnya mau dirampas, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu sekali lagi sebelum saya akhiri, semua siap bersatu, siap berjuang, siap revolusi. Takbir. Yang terakhir kita ingin ingatkan kepada cacing-cacing itu. Kau bangun, kau punya tanah, kau bangun, kau punya saluran, tapi jangan coba-coba menutup saluran rakyat. Betul? Saluran pertaniannya, betul? Sumber airnya, betul? Kalau sumber air saluran rakyat ditutup, berarti mereka nantang perang dengan rakyat. Kalau mereka nantang perang dengan rakyat, siap perang lawan mereka. Siap, siap. Takbir. Masya Allah, saudara, saudara, ikan teri buah terong, ikan bawal buah terong, lu jual gua borong. Siap perang kalau mereka nantang. Betul, betul. Siap gak nih? Betul. Ya udah, kalau begitu sekarang rame-rame kita berdiri, kita baca salawat Badar. Semua Allah salamullah Taha Rasulullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah salam bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bil fadli ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal ni'mah. Ilahi salimil ummah minal afati wal ni'mah. Allah wa bihamdihi wa bil ummah bi'adil wali ya Allah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah dari Paku Haji, di Paku Haji
desa Sukowali, Kampung Encle, Paku Haji. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab menjadi fondasi kekuatan, fondasi perlawanan untuk kepada oligarki. Benar adalah benar, benar adalah benar, dan yang berhak itu adalah kebenaran, dan yang batil harus dilawan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian liputan dari Opa Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.